Bagaimana bisa gue sampai ke titik ini? Buset, telat gue. Jadi gini, di bulan Februari kemarin gue ikut program Twinkle. Programnya itu kayak short exchange gitu lah selama seminggu. Banyak lah yang gue lakukan di program itu. Terus kita jalan-jalan ke rumah samurai. Dan di akhir program gue presentasi gitu. Sampai akhirnya setelah program selesai gue sempetin ke tempat yang diinginkan oleh bokap dari dulu, yaitu Mount Fuji. Tapi gak kayak bucket list sebelumnya, gue gak tahu apa tujuan dibalik perjalanan ke Mount Fuji ini. Dan itu ngebuat gue mengingat ulang hari-hari gue di Jepang. Jujur, gue pas di sana langsung terpukau coy sama Jepang. Orang-orangnya, makanannya, dan juga ceritanya gitu. Namun, perjalanan gue ke Mount Fuji tidak semulus yang gue kira. Jadi kita ketinggalan kereta. Nggak ada yang bisa kita lakuin guys. Dia lagi jadi Napoleon. Harusnya keretanya jam 7 udah berangkat, tapi ini kita baru bangun jam 8, crazy. There is nothing. Jadi kita ketinggalan kereta yang harusnya bisa nyampe sejaman doang. Kita terpaksa harus lewat jalur biasa yang mana memakan waktu selama 3 jam. Dan hampir telat lagi. Jadi hampir miss train lagi. Gimana Bu? Gimana? When it's cloudy, I don't see you. When it's dark, I lose your spark. And I don't ever... Di kereta pun gue pertama kali ngeliat Mount Fuji dari kejauhan. Wah cuy, cakep banget. Cuman lagi, gue nggak tahu apa yang harus gue expect pas sudah sampai di sana. Ways to bring you back. Kita udah bisa melihat Mount Fuji. Cuman kecil, cuman udah bisa lihat. I'm gonna make you mine, I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine, I'm gonna make you mine. Barangnya. I'm gonna make you mine. Lucu gak sih? When there's a shadow, it gets cold. It's so gloomy when you're gone. Oh, I will wait till you're back. Then the morning light will break. And I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. Jadi ini baru nyampe dan udah bisa lihat the Fuji Mountain. Sesampainya kita di stasiun, kita langsung pergi mengarah ke Kawaguchiko Lake, di mana kita bisa lebih dekat dengan Gunung Fujinya. Ini udah beku banget nih. Terus ini kita sedikit side track. Sorry Mik. Gas. Ayolah. Go gas juga. Gas. Ya. Buset. Di sambil gue main-main begini, jujur gue masih mikir apa ya tujuan bokap mau ngeliat Mount Fuji. Apa yang harus gue tulis di buku catatan si bokap nanti.
Jadi sekarang dari lake ini nggak kelihatan Mount Fujinya. Jadi kita mau coba naik kapalnya, mungkin bisa kelihatan Mount Fujinya. That's the boat. Sumpah. Pada saat kita udah berlayar di tengah danaunya, wah cuy, wah itu Mount Fujinya asli cakep. Setelah mengambil beberapa gambar, kita turun dari kapal dan pergi ke Oshinohakai. Ya, sekarang lagi mencari. Mountains towering again in your mind. Hardest ones to climb. Momen-momen kayak gini kadang yang membuat gue senang dan tidak terlalu memikirkan apa tujuan gue kesini gitu. Yang penting live in the moment. Tapi tetap gak bisa cuy. Bokap pasti ada alasannya. Setiap yang dia inginkan pasti ada alasannya. Walaupun gue gak dapet alasannya, setidaknya gue tahu alasan gue kesini untuk apa gitu. Hari berganti, namun pertanyaannya masih sama. Kenapa gue di sini? Di hari itu gue akan balik ke Indonesia. Sebelum gue mau pulang, gue menyempatkan diri ke akuarium. Kenapa? Di situ tempat dimana gue bisa tenang dan berpikir jernih. Dan juga gue baru ingat kalau ini pertama kalinya gue ulang tahun tanpa bokap. Rasanya kosong, hampa. Namun kekosongan itu tersisi oleh sambaran memori gue di Jepang. Seperti masa lalu, masa depan, dan masa kini itu berputar dan bercampur di otak gue. Jujur, gue ngerasa ini cuma tempat pemberhentian sementara gitu. Kecuali itu jawabannya. Cuy, ini bukan sekedar yang penting perjalanannya, bukan destinasinya. Tapi ini tentang diantaranya. Tempat di mana kita berhenti untuk melakukan kesalahan, untuk belajar, untuk berteman, untuk mengenali diri sendiri, dan untuk bersyukur. Kadang kita terlalu fokus terhadap progres, namun lupa akan kapan kita harus berhenti dan beristirahat. Dan kadang kita terlalu tidak sabar untuk menggapai destinasi, tanpa berpikir apakah kita sudah siap. Selama ini, Mount Fuji adalah tempat di mana gue berhenti sejenak. Di mana masa lalu dan masa depan bertemu, diikat oleh masa kini. Ini semua bukanlah sebuah perjalanan, namun tentang masa lalu, yang sudah pasti terjadi, tentang masa depan yang akan kita hadapi, dan masa kini yang harus kita syukuri.